Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 6776 sampai bab 6778. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 6776. Setelah Steve menghubungi Ye Chen beberapa kali, dia memahami seni oriental dalam mengelola orang. Kadang-kadang, maju adalah maju dan mundur adalah mundur, tetapi kadang-kadang, maju juga mundur dan mundur juga maju. Baru saja, inisiatifnya sendiri untuk menanggung gaji orang-orang ini adalah kemunduran standar untuk kemajuan, jadi dia dan Nate hanya bersikap sopan palsu, tetapi inisiatif Nate untuk meminta menanggung semua biayanya adalah tulus. Saat ini hati Nate bisa dibilang cukup bersemangat. Tanpa alasan lain, Tuan Rothschild yang terhormat begitu sopan kepadanya, dan berbicara atas namanya, dan berpihak padanya dalam hal penalaran, yang telah membuatnya tersanjung. Terlebih lagi, meskipun Rothschild tidak memahami rangkaian urusan manusia di Tiongkok, dia tahu terlalu banyak tentang menggambar kue. Tidak ada yang lebih baik dalam menggambar kue selain keluarga Rothschild. Ketika mereka menggambar kue, bahkan Presiden Amerika Serikat pun akan berdebar-debar, tak terkecuali Nate Ellis. Steve tahu bahwa ambisi Nate harus lebih dari sekedar menjadi salah satu firma hukum terkemuka di negeri ini. Faktanya, tujuan akhir setiap elit hukum adalah terjun ke dunia politik. Mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, mencalonkan diri sebagai gubernur, atau bahkan mencalonkan diri sebagai presiden, asalkan berasal dari profesi hukum, pasti lebih mudah dibandingkan politisi pada umumnya. Karena itulah ia dengan sengaja dan halus mengingatkan Nate untuk memfokuskan tenaganya pada bidang yang lebih tinggi daripada berfokus pada para karyawan tersebut. Nate, di satu sisi, memang terinspirasi sampai batas tertentu, dan di sisi lain, ia juga merasa bahwa ini adalah kesempatan yang baik untuk lebih dekat dengan Steve, dan jarang sekali orang sebesar itu yang dilamar Steve secara pribadi. Sebuah solusi untuk dirinya sendiri, yang dengan sendirinya merupakan suatu kehormatan besar, jadi tentu saja dia sendiri harus memberinya wajah yang cukup. Mengenai siapa yang akan membayar gaji orang-orang ini, Nate tidak peduli lagi. Bekerja di sebuah firma hukum, menghasilkan beberapa ratus juta dolar per tahun adalah batas tertingginya. Tapi begitu dia melangkah ke arena politik, jumlahnya akan lebih dari beberapa ratus juta dolar, kekuatan di baliknya, sulit diukur dengan uang. Di Amerika, undang-undang yang berlaku mungkin berisi peluang bisnis besar senilai puluhan miliar dolar. Pengacara telah melakukannya sejak lama dan telah melihat terlalu banyak kasus seperti itu, tetapi hanya sebagai turis, datanglah untuk menyentuh dan melihat-lihat, tidak pernah bisa benar-benar terjun ke dalamnya untuk menjadi manipulator, hanya di kancah politik, hanya untuk mendapat kesempatan mendapatkan sepotong kue. Oleh karena itu, dengan tujuan ambisius untuk mendukung ini, gaji 10 orang, untuk Nate dan apa itu. Sekalipun Ellis tidak menghasilkan uang di masa depan, selama dia bisa sukses di arena politik, kesepakatan ini tidak sia-sia. Terlebih lagi ia sepertinya terkesan dengan Steve. Jika hal tersebut dilakukan dengan indah hari ini, ia merasa ke depannya Steve pasti akan menjadi orang yang berharga dalam hidupnya. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 6777. Steve tentu saja tahu apa yang dipikirkan Nate, jadi dia tersenyum dan berkata, "Nate, kamu memang membuatku terkesan." Begitu kata-kata ini keluar, kegembiraan Nate diambil alih oleh Steve, jadi dia menoleh ke orang-orang di belakang Jimmy dan membuka mulutnya, "Tuan-tuan, izinkan saya mengatakan kata yang adil. Selama kalian menerima saran saya sekarang, maka kesalahan yang kalian buat sebelumnya, aku yakin Nate tidak bisa dikejar, tapi dalam hal ini, jika kalian masih ingin lolos dalam keadaan utuh, itu hanya sedikit terlalu idealis, jadi apakah kalian semua bersedia menerima lamaran ini dan tetap di sini? Di Tiongkok bekerja untuk saya." Penonton hampir tidak ragu-ragu, semuanya mengangguk setuju. Bagi mereka, karena tidak mungkin mundur, solusi ini dianggap sebagai solusi optimal. Di satu sisi tidak akan membuat Nate menusuk dari belakang, di sisi lain gaji tetap terjamin, dan juga bisa menjalin kontak tertentu dengan Steve, karena akumulasi jaringan tertentu mereka sendiri. Masalah ini dapat diselesaikan dengan cara ini, telah melebihi ekspektasi psikologis semua orang. Steve melihat benda ini mengalir ke saluran pembuangan, lalu tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, maka masalah ini sudah diputuskan. Nate,
saya beri mereka waktu 2 minggu untuk kembali ke Amerika Serikat untuk melakukan persiapan. Anda, keduanya berminggu-minggu akan segera membiarkan mereka menyelesaikan pekerjaan dan sumber daya untuk sedikit berlabuh. Anda, Dewan Direksi dari anggota ini percaya bahwa sebelumnya juga merupakan pengacara yang sangat profesional, dan sekarang kekurangan tenaga kerja, semuanya. Juga semua kerja keras, pertama bisnis berikutnya, pada saat yang sama Anda juga terlibat dalam mekanisme seleksi internal, bagian dari pekerjaan untuk orang-orang muda di bawah, mungkin di bawah tekanan berat akan muncul lebih banyak talenta unggul. Nate tidak menyangka Steve begitu teliti dalam kekhawatirannya, dan dengan cepat berkata, "Jangan khawatir, Tuan Rothschild. Setelah kita kembali, saya akan mengatur semuanya secepat mungkin, dan kemudian membiarkan mereka datang ke Huasia untuk melapor kepada Anda tepat waktu." Steve mengangguk dan menambahkan, "Biarkan mereka melapor kepada Jimmy pada saat itu, dan saya juga akan mengatur orang yang berlabuh untuk Jimmy di pihak saya, yang akan berlabuh atas nama mereka." "Tidak masalah," Nate berkata tanpa berpikir, "aku akan mendengarkanmu dalam semua ini, aku akan mematuhinya 100%. Steve sangat puas dengan sikap Nate, tersenyum dan berkata, "Saya mungkin masih harus tinggal di Jinling untuk sementara waktu, ketika saya sibuk dengan urusan ini kembali ke Amerika Serikat, akan ada waktu bagi kita untuk memiliki makan bersama, aku tidak tahu apakah itu nyaman bagimu." Ketika Nate mendengar ini, dia menjadi lebih bersemangat lagi, dan buru-buru berkata, "Nyaman dan nyaman. Tuan Rothschild, saya selalu siap membantu Anda." "Bagus." Steve mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, itu kesepakatan." Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 6778. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke yang lain dan berkata, "Masalah ini berakhir di sini hari ini, saya harap setelah Anda kembali, Anda dapat bekerja sama dengan Nate untuk mendukung pekerjaan yang ada, dan berusaha sebaik mungkin untuk tidak menimbulkan kerugian." Bagi Alice, setiap orang adalah orang dewasa. Selama keseimbangan dapat ditemukan, banyak hal tidak menyenangkan yang dapat terlintas dalam pikiranmu. Steve dalam benak orang-orang Amerika ini, statusnya sangat transenden, sosok kelas yang begitu bullish, kini menjadi kakak yang berpengetahuan. Sekelompok orang ini tersanjung di luar, tetapi juga 100% yakin. Oleh karena itu, orang-orang ini menganggukkan kepala berulang kali, penuh pengabdian dan pemujaan, dan di dalam hati mereka pun menjadikan perkataan Steve sebagai pedoman. Melihat semuanya hampir selesai, Steve bertukar pandang dengan Ye Chen, lalu berkata, "Baiklah, saya tidak akan terlalu mengganggu kalian untuk rapat internal, berbaliklah dan sebelum kalian pergi, saya akan mentraktir kalian semua untuk makan bersama di restoran terbaik di Jinling. Semuanya harus datang." Awalnya Nate dan sekelompok mitra senior, saat ini telah tersenyum, bersemangat, tidak sabar untuk merayakan mahkota. Lagi pula, jika Steve Rothschild diundang makan malam, hal ini bisa meledak setelah kembali ke Amerika setidaknya dalam 3 tahun. Jadi, Steve akan antusias dengan kerumunan yang diapit keluar dari ruang konferensi. Ye Chen dan Paul saling memandang dan tersenyum. Di tengah kerumunan di belakang yang mengikuti, sekelompok orang juga terus membungkuk kepada Steve untuk memberi hormat. Untuk menemui dia dan Ye Chen, Paul lalu pergi. Setelah keluar dari istana Buckingham, Steve langsung bertanya pada Ye Chen dengan wajah menjilat, "Tuan Ye, apakah saya tampil baik-baik saja sekarang?" Ye Chen mengangguk, "Tidak apa-apa." Steve mengerumuni dan berkata, "Terima kasih atas bimbingan Anda. Atau saya akan mengatakan bahwa Tiongkok adalah peradaban kuno, rekonsiliasiin dan yang Anda tiba-tiba memberi saya titik penetrasi, efeknya sangat bagus." Ye Chen tertawa ringan, kurang menyanjung, untuk mengatakan berkelahi dengan orang lain, "Kamu rubah tua seperti ini pasti jauh lebih berpengalaman daripada aku." Steve menganggukkan kepalanya dan berkata dengan serius, "Meskipun pengalamannya lebih dari Anda, tapi sejujurnya tidak seartistik Anda." Ye Chen memandang ke arah Paul, dan berkata dengan serius, "Lihat, jika bukan dikatakan bahwa manusia adalah keluarga besar pertama di dunia, meskipun biasanya sombong dan mendominasi, tetapi ketika tiba waktunya untuk menjadi rendah hati, lebih rendah hati dari siapapun, ada sebuah idiom bagaimana mengatakannya. Bisa membungkuk, bisa meregang." Paul mengangguk setuju dan tersenyum, "Tuan Ye benar, di masa depan harus belajar lebih banyak." Steve berkata dengan canggung, "Tuan Ye, jangan main mata dengan saya, tidak." Ye Chen tertawa,
Tuan Rothschild hari ini kendali keseluruhan situasi ini cukup baik, beberapa pihak senang, rekonsiliasiin dan yang dianggap membuat Anda mengerti. Steve tersenyum hangat, Tuan Ye terlalu menyanjung. Setelah mengatakan itu, dia buru-buru berkata kepada Ye Chen, Tuan Ye, saya masih perlu merepotkan Anda untuk berbalik dan berbicara dengan Tuan Hong. Suatu hari nanti saya akan mengemasi rumah Tian Xiang dan mengadakan jamuan makan untuk mentraktir orang-orang ini, agar mereka bisa lebih tangguh. Bersambung.